Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manfaatkan yang ada untuk kebaikan. Sahabatku rahimakumullah, kadang kita lihat di status misalnya, banyak orang yang curhat. Tetapi curhatnya bukan kepada Allah, curhatnya kepada orang, curhatnya kepada yang bisa membacanya. Sahabatku rahimakumullah, dalam curhatnya apa rata-rata? Dia mengungkapkan perasaan yang sedang sedih. Dia mengungkapkan perasaan yang sedang galau. Jadi kadang-kadang dia curhatnya menunjukkan keputusasaan. Karena itu sahabatku rahimakumullah, dengan kekuatan yang luar biasa, jadikan setiap media yang kita punya untuk sarana dakwah. Jauhi ghibah, jauhi cacian, jauhi fitnah, jauhi sesuatu yang memperburuk suasana. Karena itu sahabatku rahimakumullah, suatu kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya di depan sahabat, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kamu siapakah orang yang bangkrut? Sahabat ada yang jawab, orang yang bangkrut itu yang nggak punya harta, orang yang bangkrut itu yang nggak punya uang, orang yang bangkrut itu yang nggak punya materi. Bukan itu sahabatku. Manil muflis mayyati yaumal qiyamah bis salat wasyam wasyakat. Orang yang bangkrut itu besok di hari kiamat, orang yang membawa pahala salat begitu luar biasa, banyak sekali pahala salat. Orang yang membawa pahala puasa banyak sekali, dan orang yang membawa pahala zakat juga banyak. Tetapi mengapa dia bangkrut? Waqad satama hadza wa qadhafa hadza wa qala mala hadza wa daraba hadza. Sahabatku rahimakumullah, dia ahli puasa, dia ahli salat, dia ahli zakat, tetapi dia juga suka mencaci orang, suka memfitnah orang, suka memakan harta orang yang bukan haknya. Penipuan, korupsi, dan sebagainya. Bahkan dia pernah memukul orang belum minta maaf. Karena itu sahabatku rahimakumullah, besok pahala salat habis, pahala puasa habis, pahala zakat habis. Dari banyaknya pahala sehingga habis semuanya. Tiba-tiba ada orang yang merasa disakiti datang karena selama hidupnya belum minta maaf. Apa yang terjadi sahabatku rahimakumullah? Keburukan orang yang kita sakiti akan ditimpakan kepada orang yang tadi pahalanya sudah habis. Pahala sudah habis, tetapi mendapatkan warisan, mendapatkan balasan, mendapatkan keburukan dari orang lain. Karena itu sahabatku rahimakumullah, mulai saat ini kita berhijrah dari sesuatu yang negatif kepada yang positif. Kalau kita niatkan hijrah, maka Allah akan kasih jalan. Ketika kita menulis status misalnya, tulislah pesan-pesan yang menggairahkan semangat. Ambillah pesan-pesan dalam Al-Quran, dalam hadis, dan seterusnya, dan seterusnya. Janganlah kita terus-terusan mengungkapkan sesuatu aib kita. Mestinya orang lain tidak tahu. Tetapi ketika membaca status kita, menjadi lebih tahu. Karena aib kita diungkapkan. Sahabatku rahimakumullah, pelajaran yang utama yang akan menjadi sahabat kita selama-lamanya, di saat orang lain, di saat sahabat yang lain, bahkan keluarga kita, bahkan pasangan kita tidak akan menemani selama-lamanya. Ketika sakaratul maut misalnya, sahabat kita sudah ada di samping kita. Ketika kita dimandikan, sahabat kita menyaksikan. Ketika kita dikafani, sahabat kita pun dengan setia menemani. Bahkan sahabatku rahimakumullah, ketika kita dimakamkan di alam kubur sana, sebelum datangnya dua malaikat yang aswadani asraqani, yang bentuknya menyeramkan hitam dan bermata biru itu, maka kita akan bertemu atau ditemani dengan sahabat. Sahabat itu lebih dulu datang sebelum malaikat Munkar Nakir. Hampir-hampir saja malaikat Munkar Nakir akan mengusirnya. Tetapi sahabatku rahimakumullah, apa kata sahabat kita itu? Ini sahabatku selama di dunia. Dia menemani aku ketika pagi, setiap habis sholat, siang, sore, malam, larut, bahkan dini hari dia selalu bersamaku. Sahabatku,
sahabat yang tadi mengatakan begitu, dia akan berkata kepada para malaikat, wahai inilah sahabatku, maka saya tidak akan meninggalkan, tidak akan berpisah, dan akan terus menemani sahabatku sampai memasuki surga, dan saya akan bersama di surga. Siapakah sahabat ini? Sahabat ini adalah Al-Quran. Karena itu sahabatku rahimakumullah, teruslah berdekat-dekat dengan Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang terus belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran, karena Quran itu yang akan memberikan pertolongan, memberikan syafaat bagi pembacanya. Sahabatku rahimakumullah, kalau sampai hari ini kita belum istiqomah, belum continue satu hari satu juz, cobalah berkaca pada diri sendiri. Allah kasih waktu 24 jam. Satu juz itu paling lama itu 40 sekitar sampai 1 jam. 40 menit sampai 1 jam. Karena itu tidak mesti harus 1 jam kita membacanya, boleh setiap habis sholat. Sahabatku rahimakumullah, dengan Al-Quran akan ada ketenangan. Dengan Al-Quran yang sedih akan ada terobati. Bahkan Al-Quran itu sahabatku rahimakumullah akan menolong kita sebagai obat penawar. Karena itu semangatlah dengan Al-Quran. Di surat dari Al-Fatihah sampai An-Nas, 114 surat semua akan memberikan pertolongan kepada kita. Bahkan ada 2 surat yang luar biasa yang akan menaungi kita di saat orang-orang lain tidak dapat naungan, yaitu surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran. 486 ayat itu akan menaungi kita, yang ketika orang lain kepanasan, di padang mahsyar kita akan menjadi teduh dan sejuk. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.